Jumpa lagi di Mikrotik Indonesia. Secure Socket Layer atau SSL adalah protokol keamanan yang menggunakan enkripsi. SSL akan membentuk channel antara klien ke server sehingga komunikasi menjadi aman. Nah, untuk menerapkan SSL ini teman-teman membutuhkan yang namanya sertifikat. Jadi sertifikat ini semacam ID card atau identitas yang menunjukkan bahwa ini adalah saya. Nah, untuk penerapannya sendiri, teman-teman mungkin sering browsing atau cari-cari di internet. Ketika teman-teman mengunjungi suatu website atau blog, diperhatikan di atas kiri sebelah URL itu biasanya ada gembok warna hijau atau tulisan secure atau aman. Nah, itu contoh website yang sudah menggunakan SSL atau sudah HTTPS. Untuk contoh yang belum menggunakan SSL itu biasanya gambar gembok dicoret atau tulisannya unsecure atau tidak aman. Nah, itu yang masih menggunakan HTTP, yang belum menggunakan HTTPS. Nah, bagaimana penerapan SSL Certificate ini di Mikrotik? Di Mikrotik ada beberapa fitur atau fungsi yang membutuhkan SSL Certificate. Contohnya adalah www.ssl. Jadi www.ssl ini HTTPS-nya di Mikrotik. Jadi jika teman-teman membuka webvik melalui port 443 itu harus menggunakan SSL biar hijau, biar secure. Kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan fitur HTTPS di login page hotspot. Jadi ketika ada klien yang akan login ke hotspot, akan masuk ke jaringan, itu login page-nya akan menggunakan HTTPS. Di atas kiri di URL ada gembok hijaunya, secure. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakannya di fitur-fitur yang lain seperti REST API atau VPN atau fitur yang lain yang mungkin membutuhkan SSL Certificate. Nah, kemudian untuk SSL Certificate teman-teman bisa membeli di penyedia berbayar. Tetapi di sini di versi 7 Mikrotik ada fitur yang keren yaitu Let's Encrypt. Let's Encrypt adalah penyedia SSL yang gratis. Teman-teman bisa menggunakan sertifikat yang valid secara gratis. Nah, jika teman-teman penasaran bagaimana cara menggunakan Let's Encrypt di Mikrotik secara gratis, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Nah, untuk menggunakan Let's Encrypt di Mikrotik ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah router teman-teman harus bisa diakses lewat internet. Jadi teman-teman bisa memasang IP public langsung di interface, atau jika IP publicnya ada di router di atasnya, teman-teman bisa melakukan port forwarding, atau teman-teman bisa sewa VPS kemudian melakukan VPN dan port forwarding ke router. Jadi intinya adalah routernya teman-teman harus bisa diakses dari internet. Harus bisa diakses oleh server Let's Encrypt-nya. Kemudian Let's Encrypt ini mulai ada di versi 7, jadi silakan untuk router teman-teman yang belum versi 7 bisa diupdate ke versi 7. Bisa melalui sistem package, kemudian check for update. Kemudian prasyarat selanjutnya adalah teman-teman harus memiliki nama domain. Jadi teman-teman bisa sewa atau beli nama domain, kemudian di-pointing ke IP public dari router. Atau jika tidak memiliki nama domain, teman-teman bisa menggunakan fitur gratis dari Mikrotik yaitu IP Cloud. Jadi yang penting kita punya nama domain, bukan IP address langsung. Langsung saja kita coba. Di sini saya sudah menyiapkan satu router CCR di sini. Terlihat kita cek dulu di IP address. Di sini sudah ada IP publiknya 103 titik sekian yang bisa diakses dari internet. Kemudian kita lihat di sistem resource. Nah, di sini saya menggunakan versi 7.1 RC4. Jadi sudah versi 7, sudah ada Let's Encrypt-nya. Kita coba. Ini kita close dulu. Kemudian di video ini kita akan coba untuk menggunakan IP Cloud. Jadi kita aktifkan dulu IP Cloud-nya. Kita apply dan sudah mendapatkan DNS name. Nah, ini kita copy.
kita cek dulu untuk DNS yang saya dapatkan ini apakah sudah benar di pointing ke router saya, ke IP router saya. Kita menggunakan DNS checker. Kita paste. Nah, di sini sudah benar untuk DNS 7AEC sekian itu di pointing ke alamat IP 103.71. sekian. Jadi pastikan juga jika teman-teman menggunakan IP, menggunakan DNS sendiri, menggunakan domain name sendiri, itu sudah di pointing ke IP public yang terpasang di router atau yang untuk mengakses ke router. Jika sudah, kita bisa langsung coba untuk request SSL ke Let's Encrypt-nya. Kita menggunakan terminal. Di terminal kita lakukan certificate, komennya masuk ke certificate, kemudian enable SSL certificate. Kemudian DNS name-nya ini bisa diisi DNS name yang sudah kita miliki tadi. Di contoh ini adalah DNS name dari IP Cloud. Kita enter. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan domain name sendiri bisa diisi domain name-nya di bagian DNS name. Kemudian untuk proses ini kita tunggu sampai selesai. Di sini Let's Encrypt akan melakukan validasi apakah benar domain name 7AEC sekian ini adalah milik saya, milik router saya, apakah benar atau tidak. Nah, di sini sudah sukses, sudah berhasil. Jadi untuk sertifikatnya sudah diupdate, sudah berhasil. Kita bisa cek di sistem, kemudian sertifikat. Nah, di sini ada satu sertifikat baru yang ditujukan untuk domain name 7AEC sekian ini dari Let's Encrypt, dan ini valid untuk 90 hari. Jadi setelah 90 hari expired, teman-teman bisa melakukan renew menggunakan komen yang sama, menggunakan komen certificate enable SSL certificate DNS name sama dengan DNS-nya. Teman-teman bisa menggunakan scheduler atau secara manual, itu bisa. Kemudian untuk implementasinya kita coba di Webfig, kita buka IP service. Kemudian di bagian WWSSL ini sudah masih disable, kita aktifkan. Dan kita buka, di sini sertifikatnya sudah terpilih ke Let's Encrypt Autogen yang kita requestkan tadi. Kita oke. Kemudian kita bisa coba buka di browser menggunakan domain name-nya. Kita copy dulu. Nah, di sini sudah HTTPS, sudah ada gambar gemboknya. Katanya sambungan aman gitu. Kemudian di sini kita bisa coba untuk cek sertifikatnya, SSL-nya. Kita menggunakan SSL checker. Kita lihat apakah ini valid atau tidak. Kalau kita buka di browser, ini sudah terbukti ya ada gemboknya dan aman. Kita coba menggunakan SSL checker. Kita cek. Oke, di sini untuk domain name 7AEC sekian itu di pointing ke 103.71. sekian. Dia menggunakan Let's Encrypt dan dia akan expire dalam 89 hari. Dan ini sudah oke ya teman-teman, sudah bisa.
Oke teman-teman, jadi ini video tutorial singkat tentang bagaimana cara kita melakukan request Let's Encrypt di perangkat Mikrotik. Nah, untuk penggunaan fitur lain yang membutuhkan sertifikat SSL mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share video ini agar bermanfaat untuk yang lain, komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat video tutorial dari bagaimana cara kita membuat SSL Let's Encrypt secara gratis di Mikrotik router OS versi 7. Nah, jika teman-teman sudah melihat secara lengkap, saya ada dua pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah berapa lama waktu valid dari sertifikat yang diterbitkan oleh Let's Encrypt. Yang kedua adalah nilai apa saja yang bisa teman-teman isikan pada parameter DNS name. Nah, silahkan teman-teman bisa jawab dua pertanyaan itu di kolom komentar ya.